Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Umum bin Latifah dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai acara kultum pada sore kali ini, marilah kita yang utama adalah memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman wal Islam, sehingga kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat, masih diberi rezeki untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini tanpa suatu alangan apapun. Sholawat bersyarat halam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah junjungan kita, panutan kita yang bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita termasuk hambanya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan sore kali ini izinkan saya untuk sedikit mengupas tentang rasa syukur nikmat. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ingat ya, kembali ke dirinya sendiri. Ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Tapi sebetulnya rasa syukur itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur, otomatis akan ditambah oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kufur atau azab itu akan datang di kemudian hari. Seperti yang ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang sudah sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih yang akan datang. Itu jelas kalau kita bisa mengungkapkan rasa syukur, bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat, itu akan dilipat gandakan. Tapi kalau kita tidak bisa mengungkapkan rasa syukur itu, maka azab akan datang di kemudian hari. Azab itu bisa datang tidak hanya di dunia, tapi yang jelas yang pasti adalah di akhirat pun akan dimintai pertanggungjawaban atas beribu-ribu nikmat, atas beribu-ribu anugerah yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rezeki kita sudah dipergunakan untuk apa? Apakah untuk jalan yang lurus atau jalan yang berkelok-kelok? Terus kemudian anak kita rezeki sudah dididik seperti apa? Terus kemudian teman-teman kita dan lain sebagainya. Tapi kalau azab di dunia itu bisa berupa kegundahan hati, keresahan hati, tidak tenang, itu adalah salah satu
yang balasan langsung bagi orang yang tidak bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Allah biar tidak dicap menjadi orang yang kufur nikmat? Ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, tidak panjang karena ini hanya kultum. Nanti bisa disambung di lain hari. Bagaimana cara kita untuk mengungkapkan rasa nikmat itu agar kita tidak dicap dari Allah sebagai orang yang kufur nikmat? Untuk yang pertama adalah melalui aktivitas lisan. Aktivitas lisan jelaslah. Yang untuk yang pertama adalah setidaknya kita mengucapkan alhamdulillah saat kita mendapatkan anugerah. Tapi tidak hanya itu, orang yang tidak kufur nikmat dalam kesehariannya mengungkapkan dengan rasa nikmat itu adalah dia bisa berkata atau bertutur kata dengan lembut, dengan tenang, tidak menyakiti saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan ucapan kita yang kasar maupun yang menyenggol hati, menyenggol dengan kata-kata itu tersebut. Kita berani untuk meminta maaf dan kita adalah ikhlas untuk memaafkan apabila ada saudara kita atau teman-teman kita yang minta maaf kepada kita. Bersegeralah dalam hal kebajikan, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dari Tuhanmu. Mengungkapkan meminta maaf tidak harus pada saat Idul Fitri, tapi pada saat Idul Fitri adalah momen yang tepat. Misalkan pada saat seperti ini kita tidak berani untuk meminta maaf kepada tetangga, kepada teman kita yang telah tersakiti dengan ucapan kita. Momen Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang adalah momen yang tepat kita saling memaafkan, kita saling kosong-kosong ya istilahnya kalau seperti zaman sekarang ini. Terus kemudian ungkapan rasa syukur yang kedua adalah dengan melalui aktivitas hati. Aktivitas hati di sini adalah bagaimana hati menjadi hal yang sangat penting. Hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan dengan apa yang sudah ada. Istilahnya kalau orang Jawa, terima ing pandum. Ikhlas, tidak aneh-aneh. Karena biasanya orang yang bisa mensyukuri hatinya akan tenang dan hidupnya akan menjadi ayem tentrem, tidak iri dengan tangga kita, tidak iri teman kita yang punya ini itu, terus kita ikut jadi panas-panas. Hal seperti itu adalah yang salah ya. Dalam surat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surat Ar-Rahman yang sering diungkapkan beberapa kali dalam surat itu tersebut adalah mengungkapkan benar-benar kita ditantang untuk bisa enggak kita menghitung nikmat Allah yang diberikan berjuta-juta pada kita. Contohnya saja adalah udara yang kita hirup ini, oksigen yang kita hirup ini, itu adalah suatu kenikmatan yang tidak terkira. Bayangkan bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini lagi mendapatkan musibah. Oksigen kalau di rumah sakit 3 liter LPM, 3 liter per menitnya berapa? Coba kita kalikan. 1 jamnya berapa? 24 kali jamnya berapa? Terus kemudian seharinya berapa? 24 jam itu sendiri 1 bulannya berapa? Masya Allah, kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Itu baru dari satu sisi, oksigen teman-teman, oksigen, saudara-saudara, oksigen itu. Belum yang lain. Air itu sangat penting, apalagi saat musim kemarau kita tidak ada air, Masya Allah susahnya. Beli air berapa? Terus kemudian belum lagi mahal. Terus kemudian kita kalikan berapa? Itu dari satu sisi. Masih banyak, kita tidak akan sanggup untuk mengungkapkan atau menghitung berjuta-juta, beribu-ribu, bahkan bertriliun-triliun nikmat Allah yang diberikan kita yang tiada henti-hentinya.
Selanjutnya adalah cara mengungkapkan kita yang ketiga, yaitu melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini adalah bisa bentuk kita adalah bersedekah atau berbagi. Apabila kita mendapatkan rezeki, itu adalah salah satu yang paling gampang, terutama adalah saat seperti ini, saat musim seperti ini, saat yang bagi sebagian orang adalah merupakan kesusahan yang susah, yang banyak yang lagi pada di rumah tidak bekerja. Nah, itu adalah suatu momen yang tempat kita tengok tetangga kita tengok saudara kita, adalah momen yang tepat seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak panjang lebar, saya cukupi sekian, dan semoga beberapa hal tadi yang sampaikan adalah bisa kita ambil pelajaran, dan kita sebagai hamba Allah bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tidak termasuk golongan adalah yang kufur nikmat. Alhamdulillah, dan hidup kita akan tentram di dunia dan akhirat. Semoga seluruh karyawan Sivitas Rumah Sakit Umum Queen Latifah bisa menjadi golongan orang yang syukur nikmat, tidak termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian segala yang saya sampaikan. Apabila ada benarnya, itu adalah datangnya dari Allah, dan apabila yang saya sampaikan itu adalah salah, itu adalah semata-mata dari datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.